Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Teman-teman, apa sih perbedaan antara asuransi kesehatan tradisional dan asuransi kesehatan PAID? Karena banyak nasabah yang tidak mengerti perbedaannya, saya membuat video ini, tradisional dan PAID. Nah, pertama kali saya jelaskan PAID itu apa. Itu adalah singkatan dari program asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi kode PAID itu adalah asuransi kesehatan yang dikaitkan dengan investasi, begitu. Nah, kenapa perusahaan asuransi mengeluarkan dua model program seperti ini? Karena sebenarnya untuk menjawab keresahan di masyarakat, dikeluarkanlah dua pilihan produk. Apakah kita mau memiliki asuransi yang tradisional atau yang ada instrumen investasinya? Nah, pertama saya akan menjelaskan kepada teman-teman asuransi kesehatan yang sistemnya itu tradisional. Jadi tradisional ini artinya tidak ada investasinya, tidak ada dana cadangan dalam kartu sehatnya, dalam program kesehatannya, sehingga preminya lebih murah. Contoh, usia 30 tahun, usia 40 dan 50 tahun itu memiliki biaya asuransi yang berbeda-beda. Semakin tua, semakin mahal biaya asuransi. Nah, kenapa perusahaan asuransi keluarkan program kesehatan tradisional ini? Karena memang preminya murah. Nah, murahnya di mana? Karena setiap orang semakin muda, biaya asuransinya semakin murah. Nah, biaya asuransi dikatakan murah, preminya murah karena biaya asuransinya sama saja dengan preminya, begitu. Jadi sama biaya asuransi dan preminya itu nilainya sama. Contoh, usia 30 tahun memiliki kartu sehat Black Card yang satu bed. Itu contoh biaya asuransinya 900.000 per bulan. Nah, untuk tradisional preminya sama 900.000. Jadi tidak ada yang namanya dana cadangan, tidak ada dana kelebihan di situ. Karena premi dan biaya asuransinya sama gitu. Jadi tidak ada dana cadangan, sehingga kartu kesehatan yang tradisional ini tidak boleh lambat bayar. Karena tidak ada yang namanya konsep cuti premi. Kalau nasabah tidak bayar kurang dari 1 hari sebelum jatuh tempo bulan depan, preminya polisnya akan lapse. Nah, pada saat tahun depan ini paling penting. Umur jadi 31 tahun. Premi yang 900.000 otomatis akan naik. Biasanya naiknya 10% menjadi 990.000. Nah, ini preminya otomatis berubah. Tetapi kontrak asuransi kesehatan tradisional itu dilakukan setiap tahun. Karena kenapa? Karena setiap tahun umur nasabah berubah, preminya berubah. Tetapi sebelum premi ini berubah, naik 10%, asuransi mengirimkan surat yang namanya surat persetujuan kenaikan premi. Kalau nasabah tidak menyetujui, harus mengirim surat pembatalan. Kalau nasabah tidak mengirimkan surat pembatalan, perusahaan asuransi menganggap nasabah menyetujui kenaikan premi itu. Nah, kita masuk ke asuransi kesehatan PAID. Sama, usia nasabah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun punya biaya asuransi sama seperti tadi produk tradisional. Tetapi yang menjadi perbedaan, asuransi kesehatan yang ada kandungan investasinya preminya lebih mahal. Kenapa? Karena premi tidak sama dengan biaya asuransi. Premi yang disetor nasabah lebih tinggi daripada biaya asuransinya, begitu. Jadi contoh, umur 30 tahun, satu bed, kartu kesehatannya diambil, biaya asuransinya 900.000. Tetapi karena kita mau ikut yang ada PAID-nya, ada investasinya, kita menambah 500.000 sebagai dana investasi cadangan.
Sehingga premi asuransi kita bukan 900.000 tetapi 1,4 juta per bulan. Nah, apa kelebihan kalau ada PID-nya, ada investasinya? Nah, dana cadangan ini sangat banyak fungsinya. Sehingga pada saat umur nasabah 31 tahun yang harusnya ada perubahan dari biaya asuransi 900.000 menjadi 990.000, perusahaan asuransi tidak perlu mengirimkan surat persetujuan. Kenapa? Karena 990.000 ini akan dicukupkan dari dana cadangan tadi, karena preminya sudah lebih. Kemudian 990.000 ini tidak perlu lagi ada namanya surat persetujuan, tidak ada lagi pembatalan dari nasabah. Polis akan berlanjut terus begitu. Kalau yang tradisional ada surat yang namanya persetujuan kenaikan premi setiap tahun. Nah, biaya asuransi itu berubah karena apa? Nah, ini kan bertanya kenapa berubah? Yang pertama karena usia. Jadi kalau umur kita berubah, kita akan biaya asuransi. Makanya banyak nasabah bertanya kenapa asuransiku berubah, preminya jadi lebih mahal. Karena biaya asuransi berubah tadi karena usia. Nah, yang titik paling penting karena kita ambil produk tradisional yang tidak ada dana cadangannya, biaya asuransi berubah, preminya berubah. Jadi yang setiap bulan didebit di rekening kita contoh 900.000, bulan depannya jadi 990.000 setelah 1 tahun jadi nasabah. Kalau yang premi yang ada PID-nya, yang ada investasinya, preminya cenderung tetap, ya kan? Tetap ada perubahan biaya asuransi, tetapi ingat perubahannya sudah ditalangin dari dana cadangan yang ada, begitu. Nah, kemudian yang membuat perubahan premi itu yang pertama adalah umur. Umur kita berubah, otomatis risiko naik, premi asuransi akan naik. Ada yang namanya inflasi medis, inflasi kesehatan secara internasional berubah. Itu mengakibatkan nanti biaya asuransi akan berubah, akan ada kenaikan. Ada lonjakan klaim yang terlalu besar. Nah, sehingga untuk program asuransi kesehatan yang bentuknya kartu sehat berwarna hitam atau yang silver, itu teman-teman adalah kartu yang menanggung biaya rumah sakit sesuai tagihan. Jadi tidak bisa preminya itu tetap, pasti akan ada namanya perubahan. Perubahan itu terjadi karena tadi umur, karena ada yang namanya inflasi medis, kemudian ada yang namanya jumlah klaim yang terlalu banyak. Jadi nasabah harus mengetahui bahwa biaya asuransi itu tidak tetap, biaya asuransi itu akan berubah. Kenapa? Karena untuk program kesehatan, nasabah bisa melakukan klaim berulang kali. Nasabah bisa klaim itu saldo polis kartu hitam itu saldonya sampai 10 miliar. Kalau saldo polis silver itu saldonya sampai 1,2 miliar yang bisa digunakan berobat setiap tahun. Nah, setiap tahun keadaan biaya rumah sakit itu berubah. Biaya rumah sakit itu berubah, selalu naik, sehingga premi yang awalnya sekian akan ada kenaikan mengikuti tadi umur kita dan inflasi medis dan jumlah klaim yang melonjak. Nah, semoga Bapak Ibu bisa mengerti. Sukses selalu. Saya menyapa teman-teman dari Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.